Jumpa kembali di MD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya, jika kita melakukan firman Tuhan, maka kita adalah sekaligus jadi penuntun sesama yang butuh terang Tuhan dalam kegelapan hidupnya. Dari dasar kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16 dan kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Makna dari judul ini teman-teman. Jadi kita ternyata di dalam firman Tuhan itu, khususnya di kitab Roma pasal 2 ini, ya Tuhan ingatkan bahwa kita ini pertama, apakah kita sudah menjadi pelaku firman gitu. Nah, apabila kita sudah menjadi pelaku firman, ya seharusnya kita melakukan firman teman. Nah, untuk bisa melakukan firman ini jadi masalah. Ya apabila kita tidak mau dari hati, ada dorongan untuk mau mencari Tuhan dan mengenal perintah peraturan dalam firman-Nya serta melakukan perintah-perintah dan peraturannya itu agar bisa mendapatkan janji dan masuk dalam rancangan tentang Tuhan. Ya ini akhirnya kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, teman. Jadi firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu harus didasari dari sisi kemauan dulu, teman, mau gitu. Nah, kalau kita bicara secara umum, manusia itu kan pada dasarnya itu kan hidup di dunia, teman. Jadi jarang sekali ada manusia yang ingin dengan pola pikir di luar dunia gitu. Jadi semua itu ya akan diarahkan mungkin dari orang tua kita gitu, mungkin dari nenek-nenek, kakek nenek kita, dari leluhur kita, dari duniawinya sendiri, bahkan mungkin dari mentor rohani atau rohaniawan, teman rohani. Semua itu hidup itu karena di dunia itu, jadi akhirnya kita terdorong masuk ke dalam rancangan kehendak duniawi itu, teman-teman. Lepas itu bisa timbul karena diajarkan orang atau karena memang kita beradaptasi dengan duniawi ini gitu. Nah, apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ini sangat bertentangan, teman-teman. Jadi apa yang dirancang kehendaki oleh duniawi dengan apa yang dirancang dan dikehendaki oleh rohani, ini bertolak belakang, teman-teman. Nah, ini kalau kadang-kadang saya merasakan kita sebagai orang tua, apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang menyesatkan anak-anak kita ini, justru ini, teman. Dan kita bisa menyesatkan karena kita tidak mengerti akan firman Tuhan itu. Ya kalau dari sisi firman Tuhan bisa 2 generasi, teman. Berarti anak saya dan cucu saya yang mungkin bisa tembus ke cicit saya gitu, ya akan tidak bisa mengenal firman Tuhan. Jadi dosa kita itu bukan cuma terhadap dosa kita sendiri, tapi kita bisa bisa berbuat dosa di bawah alam sadar kita kepada anak dan cucu kita, teman-teman. Ini kalau cerita 2-3 generasi seperti itu. Jadi betapa bahayanya bagi seorang orang tua gitu, sebagai orang tua itu tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, teman. Karena anaknya pasti akan akan bisa lebih besar, berpotensi gitu ya, berpotensi lebih besar untuk tidak mengenal dan mengerti firman juga, teman-teman. Dan juga akan berlanjut juga dengan cucunya juga gitu, anaknya anak gitu ya, tidak mengenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan juga. Itu gara-gara kita loh, teman. Itu apabila kita ngambil jadi ke bawah ya. Tapi kalau kita bicara naik ke atas, kalau kebenaran kita lahir dari orang tua juga yang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, lah kita mesti bagaimana, teman-teman? Ya, apa kita mau nyalakan orang tua kita? Rasanya kan tidak. Berarti kita mesti secepatnya sadar, kalau bisa ya sadar gitu, bahwa kalau ada permasalahan, ya justru kita buru-buru mencari Tuhan gitu. Jadi permasalahan itu adalah alat untuk mencari Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Nah, begitupun juga karena orang tua kita, ayah ibu kita atau kakek nenek kita tidak mengajarkan akan pengenalan akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ya, dan kalau memang Tuhan pilih kita, undang kita, pilih kita untuk bisa ikut mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ya harusnya tugas kewajiban kita juga sama, teman. Harus bagaimana juga kita terhadap orang tua kita, terhadap mertua kita, terhadap kakek kita kalau masih ada, teman-teman gitu. Ya kakek nenek kita, ya kita harus bisa sampaikan seperti itu. Meskipun rasanya kalau sampai ke kakek nenek udah susah, teman-teman. Kalau kita sudah lebih mengenal, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, jangan-jangan kakek neneknya sudah meninggal, teman-teman. Tapi biasanya masih kebagian tugas ke ayah ibu gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, saya ke atas masih ada ibu gitu. Ya waktu ayah hidup,
ya masih sempat lah, masih sempat sharing-sharing soal kebenaran firman Tuhan gitu. Tapi kalau ibu lebih dalam teman, ibu ini lebih dalam gitu. Jadi mungkin sudah berjalan sekitar 5 tahun ini, ya sudah lebih baik lah, lebih lebih banyak mengenal firman Tuhan, lebih mau gitu membaca firman Tuhan, lebih lebih dengar-dengaran urusan sharing. Kadang-kadang juga ya kalau saya kirimin sharing-sharing masih didengarkan, masih dibacakan gitu. Kalau ke kantor ya masih sempat baca firman bisa berjam-jam bahkan. Jadi ibu ini apa ya, masih bisa lebih dalam gitu mempelajari pengenalan firman Tuhan dibanding ayah, karena ayah keburu meninggal waktu usia 88. Waktu ayah 88, ibu berarti beda 3 tahun teman-teman, berarti 85. Nah 85, nah sekarang ya ibu sudah sekitar 91 mendekat 92, berarti secara nggak sadar gitu ibu ini sudah mencari Tuhan, sudah mau belajar mengenal Tuhan pribadinya pun firman Tuhan. Ya sudah hampir berapa berarti 85 ke 92 hampir 7 tahun teman-teman. Mudah-mudahan ya ibu masih sehat sampai ini hari juga masih sehat sekali teman-teman. Pikirannya, matanya itu kadang-kadang kita malah kalah jeli gitu. Dia bisa lihat kok, bisa lihat detail-detail kecil-kecil juga bisa lihat gitu. Jadi memang masih bagus sekali, cuman mungkin pendengarannya aja teman-teman. Pendengarannya karena usianya sudah mendekati 92, ya pendengarannya agak turun gitu. Jadi saya kembali lagi ingatkan di temanya teman-teman, bahwa kita ini seharusnya teman-teman ada tugas, bukan cuma sekedar untuk pribadi kita melakukan firman Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita itu tugasnya tidak berhenti hanya melakukan firman bagi diri kita sendiri teman-teman. Tapi firman nanti kita baca di Roma pasal 2 ayat 1 sampai 29 itu nyata-nyata teman-teman. Jadi Tuhan ingatkan bahwa kita ini selain menjadi pelaku firman yang nyata itu, melakukan firman secara nyata, kita juga harus menuntun gitu. Harus menuntun ya orang-orang yang tadi saya katakan, anak-anak kita, minimal cucu-cucu kita, atau minimal mungkin anak-anak kita kali teman. F1-nya ya, anak-anak kita, kalau ke bawah ya ke atasnya berarti orang tua kita. Minimal itu teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, saya punya beban dari Tuhan kalau menurut versi saya gitu. Ya saya itu harus benar-benar kepada istri saya, itu jelas. Ke orang tua saya berarti tinggal sisa ibu, itu jelas. Ya ke bawah saya berarti saya punya anak 2, ya berarti harus kedua anak itu, dan saya punya mantu 1 gitu. Berarti saya ke mantu 1 ini gitu. Nah ini minimal saya harus punya orang tua 1, istri 1 gitu kan, anaknya 2, mantunya 1, akan menjadi 2. Berarti kira-kira 6 orang teman. Itu minimal tugas yang dari Tuhan itu harus kita bisa nyampe ke titik itu teman-teman. Jadi kita bagaimana mengajarkan gitu. Tapi kalau cerita kita sudah menuntun, mengajarkan, reaksi mereka tidak ada, ya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana menjadi alat Tuhan, menjadi selang, menjadi saluran gitu. Ya bagaimana untuk bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan gitu. Ya perintah peraturan Tuhan kepada mereka gitu. Itu saja teman-teman. Adapun nanti yang membuat istri saya mau berubah, mampu berubah, atau ibu saya mau berubah dan mampu berubah, anak saya gitu yang laki perempuan, atau mantu saya mau berubah, itu bukan urusan kita. Jadi Tuhan katakan di situ bahwa yang dibutuhkan oleh manusia itu bagaimana menaburnya teman-teman. Menaburnya gitu, menanamnya, menuainya, itu urusannya manusia teman-teman. Ya misalnya saya tugasnya misalnya menabur, mungkin jangan-jangan nanti istri saya yang tugasnya ya suruh teman anak-anak kita atau orang tua kita suruh menanam gitu, menanam maksudnya diurusi gitu loh. Dan nanti yang menuainya mungkin anak cucu saya yang nggak ngerti juga teman-teman gitu. Tapi itu kan urusannya kan tugas kita masing-masing yang harus kita jalankan. Cuman dari antara menabur, menanam, maksudnya merawat sampai menuai, itu bisa manusia teman. Tapi yang manusia mesti ingat bahwa yang menumbuhkan itu nggak bisa manusia, yang menumbuhkan tetap Tuhan gitu. Jadi kembali lagi kalau kita memang Tuhan perintah peraturan kita menjadi yang sebagai penabur, ya kita menabur saja. Gak usah pikir nanti merawatnya gimana, nanti nuainya gimana gitu. Yang namanya kalau memang kita ditugaskan menanam, ya merawat gitu tanaman itu, ya kita tugasnya menanam dan merawat gitu. Tidak usah mikir nanti naburnya gimana, nanti nuainya gimana gitu. Sebaliknya kita yang menuai pun sama tuh, yang mikirkan yang menuaikan aja. Yang kita mesti sadar itu,
pengen menaburkan, menanam dan menuai, ujung-ujungnya itu yang paling penting itu adalah yang menumbuhkan, Pak. Tidak mungkin benih itu bisa tumbuh apabila tidak ada Tuhan. Tidak mungkin gitu. Jadi yang paling penting itu justru masih dipegang oleh Tuhan untuk menumbuhkan ini, teman-teman. Nah, ini yang kita mesti lakukan, teman-teman. Jadi contoh kayak pagi ini, teman-teman, saya kebenaran ini zamannya COVID ini jadi susah sekali, teman. Jadi waktu pas Imlek kan gitu, kebenaran keluarga saya dan di kantor itu banyak sekali, teman-teman, yang kena terdampak COVID gitu. Untung COVID ini Omikron ya, jenis Omikron itu mudah sekali menular-nularkan, tapi dampaknya memang sih yang pemerintah katakan tidak segawat Delta gitu. Jadi kalau dari sisi orang kena COVID Delta, itu presentasi meninggalnya banyaknya nggak kira-kira, teman. Yang namanya rumah sakit aja udah nggak turun. Kayak di pemakaman pun kita lihat ngeri banget loh. Yang namanya orang meninggal itu bukan orang yang tidak kita kenal. Orang yang kita kenal pun banyak sekali yang meninggal gitu. 2 minggu sebelumnya masih ketemu sehat ya, tuh 2 minggu sebelumnya meninggal. Itu zamannya vaksin yang masih Delta itu masih begitu, COVID Delta itu masih begitu, teman. Tapi kalau lihat Omikron ini, saya dengerin banyak sekali yang kena. Jumlahnya mungkin lebih banyak karena pemerintah ada berita katanya 5 kali lipat katanya, lebih banyak dibanding Delta. Tapi kayak kesembuhannya, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah tuh. Lebih banyak yang sembuh, teman-teman. Gejalanya itu tipis-tipis sekali gitu, antara kena Omikron dengan kena demam, kena flu biasa itu tipis-tipis sekali gitu. Nah, ini jadi ya syukurlah selama tahun ini ya, meskipun banyak anak saya, mantu saya kena, tapi yang namanya di orang kantor juga banyak banget yang kena, teman-teman. Tapi ya tidak sampai ada yang meninggal dunia sih, teman-teman. Yaitu puji Tuhan ya, alhamdulillah nggak sampai seperti Delta. Kalau Delta itu setengah mati loh, takutnya setengah mati gitu. Sampai kadang-kadang timnya anak-anak saya di kantor gitu, ada yang meninggal, wah, anak saya bisa nangis habis-habisan. Istri saya yang tiap hari ketemu dengan staf karyawan saya nangis sudah pasti gitu. Tapi kayaknya di zamannya Omikron ini ya mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu, teman-teman. Cuman karena pas timingnya waktu Imlek itu anak saya dan mantu saya kena gejala Omikron, dan anak kantor banyak sekali, teman-teman. Orang-orang staf intinya juga banyak yang kena, ada juga yang karyawannya kena gitu. Jadi akhirnya saya nggak berani, teman-teman, bawa keluarga saya atau saya pribadi main ke tempatnya si Oma, ke ibu saya gitu. Ibu saya kan juga diperingatkan oleh anak-anak lain kan jangan pergi-pergi karena ibu sudah mendekati usia 92 tahun. Jadi ibu standby di rumah aja. Nah, anak-anak yang sehat pada datang, teman-teman. Tradisinya kan memang begitu gitu. Nah, saya sekeluarga tidak datang karena dikhawatirkan menulari si Oma atau keluarga yang lain. Jadi kita udah ya cuman lewat WA kita ucapin selamat cuman gitu aja. Ya paling nanti si Oma atau kakak perempuan yang dari Tegal biasanya inget saya gitu, inget keluarga saya. Kadang-kadang makanannya yang makanan khas-khas yang waktu Imlek itu kan Oma masak gitu, masak jamuan besar. Nah, biasanya dikirim biasanya makan di sana, tapi kali ini dikirim ke rumah. Ya jadi rasanya berkurang sih, nikmatnya dari biasanya 89 jadi 67 kali, rasanya udah robah dan tidak ada kebersamaan, teman-teman. Nah, yang lucu, teman-teman, dari tradisi, biasanya kalau dari tradisi orang-orang Chinese gitu, apabila orang sudah menikah itu tidak menerima angpau lagi, teman-teman. Istilahnya gitu, tidak menerima angpau, kertas-kertas merah yang isinya uang itu gitu, nggak menerima. Jadi yang menerima itu orang yang belum berkeluarga, teman-teman, itu pasti menerima. Nah, cuman ini kebiasaan dari papa mama saya, orang tua saya ini aneh gitu. Dari dulu pengen orang udah nikah atau belum nikah dikasih terus, teman-teman. Jadi terus sampai hari ini pun, sampai si Oma umur 90 lebih itu tetap masih ngasih, teman-teman, ngasih angpau ke saya gitu. Nah, cuman karena kebiasaan ini juga saya pikir kebiasaan yang baik ya. Kalau bicara tabur tuai kan berarti dengan usia yang Oma 92 udah sepuh begini gitu, ya masih bisa menabur, terus kan berarti ya mudah-mudahan Tuhan kan kasih umur panjang gitu kan, karena memang masih menjadi alat Tuhan gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya terima taburan itu, angpau itu dari Oma,
Tapi saya kadang-kadang nggak ambil nikmatnya sendiri, teman. Jadi banyaknya ya taburannya Oma itu saya taburkan lagi untuk Oma gitu. Ya karena buat apa gitu? Loh, buat saya juga nggak bikin kaya gitu. Jadi taburan Oma itu ya saya asumsikan untuk taburan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah biasanya Tuhan bisa atur pas, teman-teman. Jadi bisa aturnya bisa pas gitu. Jadi contohnya kayak tahun ini gitu. Ya kalau saya kan tidak bisa gampang-gampang memberikan taburan ke orang gitu. Kalau memang Tuhan nggak suruh loh, teman. Meskipun mungkin bisa orang melihat saya itu aneh, bisa disebut pelit, bisa disebut royal banget gitu. Tapi ya memang dalam hidup saya itu hampir apa ya? Ya saya coba belajar lah, belajar bagaimana menjadi saluran berkat yang dari Tuhan, bukan punya saya gitu. Jadi uang itu saya asumsikan bukan punya saya. Pengen contohnya kayak perusahaan itu ya saya anggap ini punya Tuhan. Tuhan pengen bikin rugi, pengen bikin untung, Tuhan mau bikin kecil, mau bikin besar, Tuhan mau bikin bankrupt, atau Tuhan mau bikin berkembang. Saya nggak terlalu peduli, teman. Saya belajar ini dari tahun 2000-an. Mungkin start 2007 itu bisa lebih gila gitu. Jadi hampir 20 tahun, teman. Saya coba perlakuan perusahaan seperti itu. Begitupun juga dengan soal dana saya, teman. Pribadi saya yang saya pernah sharingkan dari Takumpe gitu, yang rutin itu. Saya hampir habis, teman. Jadi memang tidak, saya coba belajar membuktikan gitu bahwa benar gak sih firman Tuhan katakan, ya tapi sampai hari ini saya nggak bisa nolak bahwa itu tidak benar gitu. Kenapa? Karena janji Tuhan itu, bagaimana Tuhan katakan bahwa Tuhan itu menjamin, berjanji bahwa selama kita mengikuti, kita belajar mengenal, mengertikan firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, Tuhan itu janji kecukupan buat kita, teman-teman. Jadi yang saya praktekkan, teoritis mestinya saya minus gitu dari sisi pendanaan, tapi nggak pernah minus itu, teman-teman. Selalu cukup gitu. Tapi yang konyol nggak bisa lebih, teman-teman. Jadi lebih pun tidak bisa gitu. Jadi janji Tuhan itu benar-benar tepat sekali bahwa di dalam saat kita belajar mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, Tuhan yang jamin. Setiap manusia itu dijamin oleh Tuhan ya soal kehidupannya, tapi dalam standar cukup loh, teman-teman, bukan limpah gitu. Nah ini yang saya rasakan itu Tuhan sudah buktikan ke saya bahwa di dalam yang saya tidak mau pegang apa-apa itu, baik secara perusahaan atau pribadi gitu, khususnya soal dana, memang Tuhan janji kecukupan dan tidak ada satupun yang saya tidak bisa dipenuhi oleh Tuhan itu. Selama itu butuhnya kecukupan. Kecuali kalau saya bicara keinginan itu. Kalau keinginan kan susah. Ya nanti akhirnya kalau kita mau bikin kita butuh rumahnya mesti kayak istana. Yang namanya mobilnya mesti kelas gitu, yang miliar-miliar. Nanti baju yang ratusan ribu atau juta. Ya itu kan makan mungkin harus di tempat yang ratusan ribu atau juta. Nah, itu kan kembali lagi, itu kan berarti bukan kecukupan, itu namanya kan kelimpahan gitu. Itu kan berarti kan keinginan. Ya, dulu saya hidup di posisi itu, tapi setelah 20 tahun berjalan ini saya belajar tidak di posisi itu. Dan yang saya rasakan sampai ini, yang saya bisa buktikan itu, teman-teman, yang bahwa yang namanya saya tidak pegang apa-apa di perusahaan maupun di pribadi saya gitu. Ya tetap Tuhan cukupi terus, teman-teman. Ya selalu ada gitu. Jadi kalau memang itu perlu, Tuhan selalu adakan. Berapapun juga loh, teman-teman. Karena buat Tuhan nggak ada problem. Ya nilai-nilai itu tidak ada batasnya gitu. Waktu itu nggak ada batasnya. Itu yang saya rasakan begitu, teman. Nah, saya semakin kita dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan, pasti kan ada satu titik gitu. Yang namanya taburan ini kan akan kita tuai, teman-teman. Kalau dalam pemikiran saya seperti itu. Nah, cuman waktu kita belum tuai dalam arti kata, kalau tuai di janjinya Nasrani gitu, bahwa apabila kita di kitab Matius pasal 6:33 yang selalu saya andalkan dari awal itu gitu, bahwa Tuhan ajarkan kita mencari Tuhan dan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhannya dulu, baru yang lain-lain Tuhan tambahkan. Bukan saya cari loh, jadi Tuhan yang tambahkan. Tapi kalau saya mencari Tuhan, saya mesti mencari. Ya saya mencari kebenaran firman Tuhan, saya mesti mencari gitu. Tapi kalau bicara duniawi, itu saya nggak usah mencari. Janji Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan yang tambahkan. Nah, Tuhan prepare kita, Tuhan persiapan kita sebelum kita mendapatkan tambahan-tambahan duniawi. Pengenalan, pengertian akan firman Tuhan itu dirubah oleh Tuhan itu. Jadi akhirnya saya punya kesimpulan saat ini, sebelum saya menerima tuayan berkat yang dari Tuhan. Tapi pengertian saya udah mendahului, teman-teman, bahwa yang namanya di dalam Tuhan itu adalah ya Tuhan jamin dalam kekurangan Tuhan itu akan cukupi. Tapi setelah kita sudah mengenal ini, prinsip-prinsip Tuhan ini gitu, ternyata
Di dalam kelimpahan pun saya pikir kita juga akan hanya dicukupi, teman-teman. Bukan berarti seperti janjinya si iblis atau orang dunia bahwa nanti ya bercapai-capai dulu, nanti di ujungnya nikmatin kemudian gitu. Kalau orang dunia kan prinsipnya gitu, ya berakit-rakit dahulu, bercapai-capai dahulu, nanti berakit-rakit kemudian gitu. Kan ada istilah begitu. Berarti kan berkeringkatan dulu, kerja mati-mati, nanti baru tenang-tenang naik di atas rakit itu. Tapi kalau prinsip-prinsipnya rohani beda, teman-teman. Jadi kembali lagi di dalam pengenalan pengertian firman Tuhan itu, ya kelimpahan itu bukan untuk dinikmati sebagai keperluan kita, ya keinginan kita gitu di dunia ini. Tapi kelimpahan itu adalah kelimpahan itu adalah ya dari Tuhan untuk Tuhan gitu, oleh Tuhan. Ya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan gitu. Nah ini prinsip-prinsip rohani begitu. Jadi kelimpahan itu bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan, untuk apa? Untuk Tuhan dalam hal ya kita diwajibkan, kita diharapkan, kita ditunggu oleh Tuhan untuk bisa tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga menuntun sesama kita untuk bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, untuk bisa mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi Tuhan itu cuma minta itu satu, teman-teman. Jadi bukan Tuhan itu minta kita apa-apa, Tuhan itu cuma minta satu, ya kita diselamatkan, kita pribadi melakukan firman untuk dapat diselamatkan. Tapi kalau bisa, kita juga harus menjadi alat Tuhan untuk menuntun sesama kita juga diselamatkan juga, teman-teman. Tuhan itu cuma butuh dua itu loh, teman-teman. Gak pernah minta apa-apa lagi ke kita gitu. Tapi untuk bisa prinsip itu terjadi yang tadi dikatakan, jadi bagaimana caranya kita mau nggak menjadi alat Tuhan gitu, ya alat Tuhan dalam ya yang memberikan apa-apa. Kalau menurut saya, teman, logikanya gitu, apabila memang kita, meskipun ini belum terjadi sampai final di hidup saya gitu, tapi dalam perjalanan on the way ke sana gitu, ya saya yang cuma mengerti pertama itu jelas saya nggak bisa mungkiri bahwa dalam kondisi saya melepaskan segala sesuatu, baik urusan perusahaan maupun hidup pribadi saya gitu, ya memang Tuhan jamin kecukupan kok, ya sampai ini hari gitu. Saya tidak pernah tidak bisa menikmati apa-apa, semua ada gitu. Ya saya contohnya misalnya naik mobil gitu, ya naik mobil itu ya logikanya kalau dulu yang saya masih duniawi, ya saya sekarang pakai mobil Grandis, teman-teman. Mobil Grandis itu kalau nggak salah pasarannya mungkin sudah di bawah 100 juta kali, tapi mobilnya masih enak sekali, bagus sekali gitu. Ya nggak ada yang bisa dikomplain gitu. Nah kalau saya mau compare, saya mau ganti mobilnya bukan Grandis yang dari Mitsubishi, saya anggaplah ganti yang mungkin di Mitsubishi cuman maksimalnya cuman adanya Pajero paling mahal gitu. Kalau saya nggak mau Pajero, saya pindah lagi misalnya ke merek lain, ambil Mercedes S-Class gitu. Nggak ada tuh, teman, alasan saya mau ganti Grandis saya dengan S-Class. Dasarnya apa gitu? Nggak ada. Kalau dari sisi keperluan loh, bukan dari sisi keinginan. Kalau dari sisi keinginan, saya pengen pakai S-Class yang mungkin harganya 5-10 miliar gitu. Tapi dalam cerita keperluan, apa bedanya gitu? Yang naik mobil Mercedes S-Class yang tahun 2022 dengan Grandis tua gitu, yang sudah 10 tahun, 15 tahun, apa bedanya? Sama aja, teman. AC ademnya sama, mesin sama, enak gitu, dinaikinnya enak, tidak seperti sedan, tidak seperti Jeep gitu. Jadi nggak bisa punya alasan untuk ganti, teman. Mau ganti itu nggak ada. Nah itu cerita, kalau cerita keperluan. Makan juga sama, teman. Makan coba teman-teman cobain sekarang. Ya kalau buat saya nggak tahu, kalau saya dari kecil itu kan sudah terbiasa makan dengan kuli-kuli, dengan sopir-sopir itu memang udah begitu. Mungkin si ayah saya seperti itu juga, tukang kemper-kemper gitu. Jadi yang penting ya saya tidak pernah menilai makanan itu dari sisi harganya, yang penting kenikmatannya. Dan sampai ini hari, teman-teman, saya nggak bisa bedain enaknya makan yang nasi kucing yang di Cirebon ada namanya Drupadi atau apa tuh, yang grupnya itu nasi kucingnya kalau yang terakhir saya beli itu 3-4 ribu, teman-teman, anggaplah 5 ribu gitu. Saya nggak bisa bedakan nikmatnya nasi Drupadi, nasi kucing Drupadi yang 5 ribu gitu, dengan makanan di sop buntut di Hotel Borobudur yang harganya terakhir saya makan udah di atas 200 ribu, anggaplah 250 ribu gitu. Nggak ada bedanya, teman-teman. Oke, yang ini nasi kucing gitu ya, ada orek, ada mie, lawannya sop buntut. Sekarang saya kalau bicara sop buntut lawan sop buntut, teman-teman. Sop buntut di Hotel Borobudur ya di Jakarta dengan sop buntut di Haji Rohma di Jagasano Cirebon. Saya bilang tetap enakan punya Haji Rohma, teman-teman. Ya saya mungkin udah lebih terbiasa lidahnya dengan masakan sop buntutnya Haji Rohma gitu.
Nah, Haji Roman nggak ada 50.000 teman-teman. Ya harganya paling 30 ribuan begitu. Ya mana bisa laku kalau dia jual di atas 30 ribu untuk di pasar terbang. Tapi nikmatnya teman, 30 ribu itu bisa mengalahkan sop buntut Borobudur yang mungkin loh. Sekarang apa udah nyampe 300 ribu saya nggak ngerti. Terakhir saya makan aja udah 200 ribu lebih berapa tahun yang lalu. Jangan-jangan sekarang udah 300 ribu. Seperti bayangin, sop buntut yang 30 ribu dengan sop buntut yang 300 ribu. Apabila kita hidup di dalam Tuhan, gak ada bedanya teman-teman. Grandis yang harganya, misalnya harganya cuma 100 juta lah, anggap itu 100 juta. Yang dibanding Mercy S-Class yang misalnya harganya berapa? 10 miliar gitu, atau 1 miliar. Itu 10 sampai 10 kali lipat. Ya kalau sop buntut kan 10 kali lipat tuh, 30 ribu ke 300. Anggaplah Grandis bisa 100, anggaplah Mercy 1M gitu. Itu Mercy yang paling jelek kali kalau 1M. Mungkin Mercy mesti lebih dari 1M. Kalau 1M dengan 100 juta aja udah 10 kali lipat. Nggak beda kalau kita makan sop buntut di sininya 30 ribu, di sananya 300 ribu. Saya belum cerita kalau makan yang lebih-lebih dari itu teman. Kalau kita bisa makan sop buntutnya apa gitu, mungkin jangan-jangan di luar negeri pasarnya bukan sop buntut sapi, sop buntutnya apa mungkin 3 juta kali. Ya perbandingannya bisa 100 kali lipat atau lebih. Tapi di dalam Tuhan maksud saya teman, nggak ada bedanya teman. Jadi nilai rupiah itu nggak ada bedanya gitu buat Tuhan, sama-sama mudahnya. Ya yang kecil nilainya pengen ratusan ribu dengan juta, pengen miliar, pengen triliun gitu ya, itu sama aja teman-teman buat Tuhan. Begitupun soal makanan teman, ya makanan itu sama semua, mobil pun sama, segala macam sama. Jadi kembali ke kuncinya bukan di penilaian duniawi, tapi ada di dalam hati kita, dalam rohani kita. Nah ini yang saya biasa teman-teman, kalau sampai misalnya kalau ada Imlekan begini, karena memang tradisinya si ayah ibu seperti itu dan sekarang jadi diwakilin sama si ibu nih gitu. Ya udah, jadi biasanya ya minggu ini saya terima angpau dari oma, ya saya anggap ini adalah ya memang jatahnya untuk bagaimana angpaunya oma ini bukan dinikmatin saya, tapi angpaunya oma ini bisa dinikmatin bukan saya gitu, yang bisa lebih memerlukan gitu. Dan ya saya anggap ini tamburan buat oma saja. Toh Tuhan juga bisa Tuhan bisa beri saya bukan hanya dari oma kok, dari mana aja Tuhan, mudah-mudah aja. Nah ini prinsip ini yang saya tanamkan teman. Jadi saya belajar seperti di kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 29 ini, bagaimana saya selain menjadi pelaku firman teman-teman, saya juga belajar menuntun yang jelas, yang sekarang jelas-jelas mau dituntun itu ya ibu saya, ya si Oma Inggawati ini, yang saya tuntun bagaimana ya caranya ya untuk bisa si Oma ini mengenal terangnya Tuhan gitu. Ya apa yang Tuhan rancangkan dari buat Oma itu biar terbuka lewat kita sebagai yang ditugaskan Tuhan untuk menuntun si Oma ini. Nanti akan berlanjut teman-teman kepada istri kita, kalau saya sebagai suami ya, kalau yang istri mungkin kepada suaminya, ke anak-anak kita, ke mantu kita, dan ke semua teman. Kita itu Tuhan inginkan di kitab Roma pasal 2 1 sampai 29 itu seperti itu teman-teman. Nah ini saya udah cerita panjang sekali. Jadi pagi ini kembali kita dari cerita ke taburannya si Oma itu. Jadi angpau yang kemarin saya bawa pulang itu teman-teman, akhirnya kebenaran dalam minggu-minggu ini ada empat orang teman-teman yang saya nilai tergerak untuk dibantu gitu. Ada yang namanya Pak Didin itu juru parkir teman-teman, yang tiap pagi beliin saya duduk di mobil, Pak Didin yang beliin kacang rebus, ubi rebus buat saya dan buat Oma gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi Pak Didin itu banyak sekali bantu saya dalam hal itu. Jadi saya nggak usah pegel-pegel turun dari mobil teman-teman. Pak Didinnya udah yang bungkusin, udah tahu gitu. Nah dia ngeluh, ya nggak minta, Pak Didin nggak pernah minta bahwa HP-nya rusak gitu loh. Jadi akhirnya ya sudahlah, ada ini saya kasihkan yang dari Oma gitu. Itu satu. Ya begitupun Pak Yayat yang saya pernah sharingkan kan. Ya Pak Yayat itu kan yang tukang tamannya di satu mall gitu. Jadi ya memang rajin banget, orang benar. Saya kadang-kadang melihat orang bukan dari posisi kaya atau miskinnya atau jabatannya teman. Saya gitu bangga itu apabila siapapun juga lihat dari pribadi manusianya. Jadi kadang-kadang manusia yang di bawah itu punya pride gitu, punya harga diri. Itu yang saya nilai gitu. Ya tapi balik lagi teman, ada teman-teman saya yang kaya sekali gitu, jauh lebih kaya daripada saya. Tapi saya anggap harga dirinya nggak ada teman-teman. Ya ringan sekali gitu. Jadi saya nggak bedakan
saya tidak bangga ke orang itu karena kekayaannya, saya beda bangga ke orang itu karena memang hatinya gitu. Hatinya itu bisa berbesar sekali nggak, jadi orang bener nggak gitu. Jadi nggak ngejamin bahwa kalau kita kaya menjadi jabat hartanya banyak, tahtanya tinggi itu menjadi orang yang bijak. Ternyata enggak benar. Yang namanya Pak Didin, yang namanya Pak Yayat yang cuma sebagai tukang parkir sampai itu juga saya pikir bisa lebih hebat daripada Konggolo Merat yang mungkin terkenal saat ini gitu ya. Lebih hebat daripada teman-teman saya yang memang sekarang udah triliuner mungkin gitu, miliarder gitu ya nggak ada apa-apanya sama Pak Didin sama Pak Yayat aja udah kalah gitu. Nah ini yang saya tanamkan pagi ini teman-teman, bahwa yuk kita tidak berhenti cuma kita, tapi bagaimana caranya kita juga harus coba firman katakan untuk bisa bantu gitu sesama kita, menuntun sesama kita ya untuk bisa lebih mengenal, mengerti dan melakukan bantuan seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita. Jadi kembali lagi tugas kita ini saya ingatkan pagi ini tidak cuma melulu soal bagaimana kita melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan pengen kita menjadi alat Tuhan yang untuk bisa membuat sesama kita juga sama mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nah ini tugas kita teman-teman. Kapan? Kalau kita khususnya teman-teman saya yang umurnya sudah di atas 50-55, ini bagaimana gitu kalau tidak hati-hati dari sekarang. Nanti keburu sudah meninggal dunia tanpa bisa berbuat banyak teman-teman. Nah ini saya coba baca di kitab Roma pasal 2 dulu teman-teman, 1-16, dan kitab Roma pasal 2 ayat 17-29. Sebentar teman-teman. Kitab Roma teman-teman, kitab Roma pasal 2 ayat 1-16. Nanti kita lanjut lagi dengan kitab Roma pasal 17 ya sampai 29 teman-teman. Ini saya bacakan dulu yang kitab Roma pasal 2 ayat 1-16. Judul perikopnya teman-teman, hukuman Allah atas semua orang, itu judul perikopnya itu. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga adalah engkau yang adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah gitu? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebijaksanaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemudian kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi istilahnya orang Yahudi, orang Yunani diumpamakan itu ya orang yang mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Yang penting yang bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat jahat, bisa berbuat jahat juga bisa berbuat baik gitu. Sebab Allah tidak memandang bulu gitu. Jadi siapapun juga yang pengen orang Yahudi mau orang Yunani gitu, kalau memang yang baik ya tetap dianggapnya baik, yang benar ya benar, yang baik, yang jahat ya jahat gitu. Masing-masing begitu. Tuhan tidak memandang bulu katanya gitu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah ini prinsip Tuhan masalah kebijaksanaan Tuhan itu seperti itu teman. Apabila orangnya
sudah hidup mengaku mengenal firman Tuhan Allah, nanti hukumnya ya dari hukumnya firman Tuhan Allah, teman-teman. Tapi kalau bagi orang dunia yang tidak memegang firman Tuhan Allah, ya hukumnya juga hukum dunia. Begitupun juga orang yang berkeyakinan, teman-teman. Nah, ini kalau saya anggap orang yang berkeyakinan itu paling rugi gitu, karena orang berkeyakinan itu beragama tapi tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan secara dalam, sehingga tidak melakukan firman Tuhan. Tapi dasar pegangannya, dasar penghakiman hukumannya, dasarnya pakai kitab suci, teman-teman, pakai firman Tuhan. Lah, bukannya makin bahaya lagi? Ya kenapa sih nggak orang berkeyakinan lebih milih jadi orang dunia aja? Nanti kalau waktu meninggal dunia kan hukumnya kan hukum dunia, bukan hukumnya Tuhan yang dari firman Tuhan. Tapi kalau orang berkeyakinan karena dia beragama gitu, itu yang dikhawatirkan. Penghakiman penghukuman itu diambil dari firman Tuhan, sedangkan firman Tuhan itu mengatakan perintah peraturan yang harus dilakukan. Nah, orang berkeyakinan tidak melakukan firman Tuhan karena tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi sanksinya, hukumannya itu seperti orang yang itu, teman. Jadi sama aja kalau di dunia, teman. Misalnya contohnya orang yang belum dewasa, usia baru 11-12 tahun, tahu-tahu ngebunuh orang, nggak benar. Itu hukumnya kan beda, teman, dibanding orang sudah dewasa gitu. Nah, ini yang mesti kita sadarin kalau kita orang-orang berkeyakinan itu seperti itu bahayanya, teman. Jadi secara usia dianggapnya orang berkeyakinan itu sudah formal, dewasa dalam hal beragama, tapi dalam realitanya karena tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan sehingga tidak melakukan firman Tuhan, berarti dia melakukan hal-hal yang tidak dewasa gitu. Nah, hukumnya tapi keburu pakai hukum yang orang dewasa. Ini apa enggak rugi gitu? Ya kalau sampai anak umur 11-12 tahun dihukum sama dengan hukum yang orang dewasa, rasanya beda, teman. Penjara pun mungkin penjara anak-anak, bahkan mungkin jangan dipenjara kali, masuk tempat rehabilitasi aja gitu. Ini yang mesti kita sadarin, secara rohani pun ada seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kita orang berkeyakinan itu gampang banget ngomong beragama, ya nanti sudah sadar belum bahwa penghakiman dan hukuman itu akan dihadapi dengan hakim dan hukum yang secara agama itu. Nah, agama itu yang secara baik benar itu tidak bisa lari, teman. Dasar itu dari kitab suci, dari firman Tuhan, dari perintah peraturan firman Tuhan. Nah, ini yang nanti saya maksud orang berkeyakinan itu rugi sekali gitu kalau sampai nggak buru-buru sadar, teman-teman. Jadi di sini maksudnya gitu, yang dihukum menguasai hukum Taurat, yang dihukum sesuai hukum Taurat gitu. Yang tidak juga ya dihukum tidak seperti penghakimannya hukum Taurat gitu. Karena bukanlah orang-orang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang-orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, teman-teman. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, ini kalau orang yang dunia tadi yang tidak memiliki hukum Taurat, ya berarti ya hukumnya dunia yang bukan hukum Taurat gitu. Tapi sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi ya dalam hati manusia oleh karena firman Tuhan Allah itu. Jadi kalau yang sampai menyimpang dari firman Tuhan Allah, ya pasti akan mendapatkan hukum itu. Makanya kembali lagi pagi ini saya ingatkan orang yang berkeyakinan gitu, buru-buru sadar kalau mau aman lepasin aja gitu. Ya lebih baik masuk menjadi orang dunia daripada menjadi orang berkeyakinan, beragama tapi tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan. Takutnya, teman, di dunia nggak bisa kelihatan, tapi kalau bicara penghakiman dan penghukuman akhirat itu akan baru kerasa, teman. Kenapa kerasa? Karena orang yang sudah berkeyakinan, percaya Tuhan dan mengaku firman Tuhan gitu ada dan dilakukan, tapi tidak dilakukan kan tidak mengenal, tidak mengerti gitu. Yaitu sanksinya kan berat, teman. Sanksi rohaninya berat. Jadi mungkin pagi ini coba teman-teman atau keluarga yang memang sudah beragama, rasanya jangan cuma berhenti di beragama aja, tapi coba kenali Tuhan lebih dalam, mengerti Tuhan lebih dalam, kenali firman lebih dalam, mengerti firman Tuhan lebih dalam, dan melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jangan diem-diem aja gitu, yang Nasrani yang buruan pada
pada kenali dan mengerti, lakukan Alkitabnya gitu kan, perintah-perintah dalam Alkitabnya. Tapi yang Muslim juga sama sebenarnya. Ayo dong, buruan kenali, mengerti dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan begitu pun mungkin agama yang lain sebenarnya, yang aturannya Buddha ya ikutin Siddhartha Gautama, yang Hindu ya berarti ikuti dewa gitu, ya yang namanya Konghucu ya berarti ikuti Nabi Konghucunya gitu. Ya masing-masing harus seperti itu teman-teman. Ini saya coba lanjut teman-teman ke kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 teman-teman. Judul perikopnya hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi, itu judulnya itu. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Nah ini di ayat 18 ini dinyatakan teman-teman, apabila kita benar melakukan firman Tuhan, logikanya kita jadi mengerti apa pengennya Tuhan. Dan pengennya Tuhan itu bagaimana kita menjadi penuntun teman-teman di ayat 19-nya. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Yang berikan maksudnya kita ini sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, pasti ada syarat-syarat dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita harus jadi penuntunnya, menjadi alat Tuhan, menuntun sesama kita yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan gitu. Ini loh yang ditekankan di ayat 19, bukan kata saya, ini kata firman katakan begitu gitu. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Nah ini kalau kita sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, dianggapnya dari sisi rohani kita ini sudah menggenapi kepandaian dan kebenaran teman-teman. Jadi harus bisa menjadi alat Tuhan gitu. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Nah ini orang-orang yang mengenal, mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, teman. Ini juga kacau nih, makin dosa lagi gitu. Engkau yang berkata jangan berzina, ya mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Nah ini yang tadi dikatakan, kalau cerita di Nasrani yang saya tahu teman-teman, formalitas menerima Tuhan itu ya dengan cara dibaptis gitu. Jadi secara formalitas simbolis menerima Tuhan Allah teman, dengan percik atau baptis selam gitu ya, mungkin yang kelihatan sekali yang selam gitu ya, karena seolah diimprovisasi ada dicelupkan ke dalam satu bak gitu ya. Waktu dicelupkan itu berarti mati, meninggalkan manusia lama kita. Waktu keluar dari air itu berarti ya hidup gitu, bangkit gitu, menjadi manusia yang baru. Nah kalau di dalam Islam itu biasanya ada teman disunat kan, dalam arti bentuk disunat gitu. Jadi kalau di Nasrani juga bukan gak ada disunat teman, disunat banyak orang Nasrani disunat, tapi bukan dalam arti kata simbolis menerima Tuhan. Ya disunat memang demi kebersihan higienis dari sisi tubuh gitu, bukan dari sisi roh. Tapi kalau yang namanya sunat dalam arti kata Islam itu kan dalam sisi rohani, ya bahwa itu simbol seperti orang Nasrani dibaptis itu gitu. Ini disunat gitu, laki-laki itu harus disunat gitu. Nah, cuma di sini dikatakan sunat atau baptis itu memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum firman Tuhannya. Tetapi jika engkau melanggar firman Tuhan, maka sunatmu atau baptismu tidak ada lagi gunanya. Ya ini ya teman-teman mesti tahu gitu, bahwa ini bahaya sekali kalau kita sudah secara formalitas begini tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang-orang yang telah disunat? Jika demikian, ini cerita orang yang tak bersunat loh. Tapi orang tidak bersunat tapi di bawah alam sadar melakukan firman Tuhan. Orang tidak dibaptis tapi melakukan firman Tuhan. Itu lebih baik teman-teman daripada yang melakukan formality tapi tidak melakukan firman Tuhan gitu. Jika demikian, maka orang-orang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat malah diketahui dihukumi oleh orang-orang yang tidak
tidak dibaptis atau tidak disunat, maksudnya gitu teman-teman. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, atau kalau istilah sunat ini dibaptis secara dalam hati nurani, secara rohani, bukan secara hurufiah disunat atau dibaptis. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan Allah. Ini saya sudah bacakan kitab Roma, jadi intinya kan teman-teman bisa setuju dengan saya bahwa Tuhan itu tidak menginginkan kita hanya menjadi pelaku firman, tapi Tuhan itu kita pengen jadi penuntun orang lain, sesama kita, untuk bisa mengenal, mengerti, dan mengerti firman Tuhan juga. Ini saya lari ke draft aja teman-teman, takut nggak keburu. Roma pasal 2 ayat 1-3. Firman Tuhan katakan akan penghakiman dan penghukuman kita kepada sesama akan menimpa kepada kita pula. Jadi kalau kita menghakimi, menghukum orang, yang akan menimpa kita pula. Maka apabila kita tidak hendaki sesama melakukan sesuatu, janganlah kita berbuat sesuatu yang tidak kita kehendaki, ya agar jangan terjadi pembalasan gitu. Jadi kalau kita pengen baik-baik, ya jangan melakukan kejahatan ke orang lain, supaya kita juga jangan mengalami kejahatan. Roma pasal 2 ayat 4-11. Tuhan bersabar, tidak beri penghukuman atas kesalahan kita. Oleh karena Tuhan tunggu pertobatan kita, jangan dianggap enggak menunggu gitu. Tuhan tidak menunggu pertobatan kita, tetapi kekerasan kita tidak mau berbalik dan bertobat. Tuhan sediakan keselamatan kekal bagi pelaku firman, walau pelaku belum atau tidak kenal firman secara formalitas peraturan agama gitu. Jadi itu balik lagi, Tuhan ini sabar karena menunggu kita, ya bang, kapan kita berbalik dan bertobat. Dan kenapa istilah Tuhan samakan ya keselamatan kekal bagi pelaku itu? Jadi bagaimana caranya Tuhan sediakan keselamatan dan supaya kita berbalik dan bertobat? Tuhan sediakan keselamatan kekal bagi pelaku firman itu. Jadi kalau pelaku firman, ya Tuhan akan jadi sepersiapan keselamatan yang kekal teman-teman. Jadi tidak bisa cuma sebatas formalitas karena tadi dikatakan disunat, dibaptis aja jadi akan mendapatkan keselamatan kekal. Tidak teman. Orang yang melakukan firman Tuhan dan orang yang memberikan tuntunan kepada sesamanya, menjadi alat Tuhan untuk mengenal, mengerti firman Tuhan, itu yang akan mendapatkan keselamatan kekal teman. Roma pasal 2 ayat 12-16. Penghakiman dan hukuman Tuhan akan disesuaikan dengan seberapa kenal dan mengerti serta melakukan firman-Nya. Maka semakin kita dalam hidup terkait dengan firman, akan semakin dalam kita dapatkan saksi-saksi berkat dan kutuknya gitu. Jadi ini teman-teman mesti hati-hati teman-teman, ya bahwa terkait dengan firman itu akan berujung dengan ya sanksi-sanksi berkat dan kutuk gitu, akan begitu. Roma pasal 2 ayat 17-20. Maka jika kita sudah berpikir dan berperasaan kita sudah beragama, kita harus bercermin apakah kita sudah kenal dan mengerti serta melakukan firman-Nya. Karena ada tugas dari Tuhan. Kita tidak hanya jadi pelaku firman, tetapi kita harus jadi penuntun sesama kepada Tuhan gitu. Ya untuk mengerti arti kebenaran firman Tuhan tadi gitu. Roma pasal 2 ayat 21-24. Konsekuensi menjadi penuntun sesama kepada Tuhan akan butuh firman Tuhan sebagai peta, dan ajarkan hidupkan roh Tuhan sebagai kompas untuk mencapai keselamatan kekal yang dari Tuhan gitu teman-teman. Nah, Roma pasal 2 ayat 25-29, simbol formalitas kita beragama seperti baptis bagi Nasrani, adat sunat bagi orang Muslim, atau formalitas lain-lain bagi agama lain-lain, ya akan kurang bermakna apabila kita tidak jadi pelaku firman dan tidak jadi penuntun sesama yang menjadi pelaku firman lagi teman-teman. Nah ini jadi pagi ini saya pesankan begitu teman-teman. Saya coba cerita apa yang saya alami itu, saya coba terapkan gitu dengan firman kitab Roma pasal 2 ayat 1-29 ini, yaitu saya belajar secara pribadi menjadi pelaku firman Tuhan teman-teman, dengan terus-terusan selama 20 tahun lebih ini saya belajar mengenal firman Tuhan, lebih menggali firman Tuhan, dan belajar mengerti firman Tuhan, bahkan belajar mampu mengerti firman Tuhan lewat sharing, lewat baca firman, lewat berdoa, lewat
segala macam, dengar khotbah, dengan segala macam. Nah itu akhirnya Tuhan beri pengertian untuk bahwa untuk mengerti firman Tuhan itu harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Jadi kita itu benar-benar hidup itu butuh firman Tuhan. Kita ini butuh roh Tuhan, teman, untuk bisa bisa mengenal, ya benar-benar dalam mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, benar-benar mampu mengerti gitu apa yang firman Tuhan maksudkan, mampu melakukan karena berani, karena balik lagi karena sudah lebih dalam mengenal, sudah lebih mampu mengerti, sehingga lebih berani, teman-teman, melakukan firman Tuhan. Nah ini yang Tuhan inginkan, nanti kita akhirnya bisa jadi mampu menjadi pelaku firman. Tapi begitu kita sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, Tuhan juga berikan satu tugas lagi, bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk bisa mencampaikan kebenaran firman Tuhan, agar sesama kita diselamatkan untuk bisa mendapatkan keselamatan kekal yang Tuhan rencanakan kehendaki. Maksudnya gitu, teman. Jadi tidak cuma menjadi pelaku firman, tapi kita juga harus menjadi penuntun sesama kita untuk bisa sesama kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye bye.